Maju, ku kan maju, menang, ku kan menang, karena janji-Mu Tuhan, ku lakukan semuanya sampai pada kesempurnaan. Yesus yang ajaib di dalam persekutuan bersama Firman dan Roh Kudus. Saat ini saya akan menyampaikan perihal tentang kegerakan kuda putih, dan spesial pada saat ini saya akan sampaikan mengenai tumbangnya jiwa-jiwa saat kegerakan kuda putih. Jadi pada saat kegerakan kuda putih itu tidak semua orang Kristen berhasil, akan ada jiwa-jiwa yang tidak berhasil juga. Kemudian mereka kemana, saudaraku? Mereka bukan kemudian menjadi orang yang sesat, yang masuk neraka, tidak, saudaraku, tetapi ada satu tempat yang nanti akan saya terangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman itu akan dimulai dari bait suci, seperti ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, bahwa penghakiman itu dimulai dari dalam bait suci. Dan bentuk penghakiman pertama di akhir zaman, karena di akhir zaman itu akan ada 21 tulah akhir zaman, maka bentuk penghakiman pertama dari 21 tulah akhir zaman itu, saudaraku, adalah kegerakan kuda putih. Itu bentuk penghakiman pertama, dan ini penghakiman ini akan mengenai orang-orang Kristen juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih, saya ulangi lagi, ini adalah kegerakan Roh Kudus yang bertujuan membawa berita Injil kembali kepada Israel. Israel itu saudaranya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari suku Yehuda, kemudian ada 11 suku lain, dan 12 suku Israel itu di dalam kegerakan kuda putih akan dijangkau lewat satu kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan Roh Kudus. Jangan ada yang bilang itu setan. Saudaraku, kegerakan kuda putih itu bertujuan membawa Injil kembali ke Israel dan kemudian memeteraikan bangsa Israel. Ini nanti hasilnya tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang keempat. Kalau kegerakan kuda putih sendiri itu Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian hasilnya dari kegerakan kuda putih dari menginjil bangsa Israel itu Wahyu pasal 7 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang keempat dan kelima selanjutnya itu. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan kedua. Pak Nendra bacakan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudaraku, jadi inilah kegerakan kuda putih. Saudaraku, kegerakan kuda putih itu kegerakan Roh Kudus yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Zakaria juga pasal 1 itu. Saudaraku, bahwa penunggang-penunggang kuda itu utusan-utusan Tuhan yang diutus untuk menjelajah seluruh penjuru bumi. Saudara, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan Roh Kudus yang tujuannya adalah membawa kembali Injil kepada Israel. Saat ini berapa besar bangsa Israel yang belum terima Tuhan Yesus? Kalau secara pribadi mungkin sudah, tetapi secara nasional seperti apa yang diproklamirkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4 itu belum terjadi. Injil belum diterima secara nasional di Israel. Saudaraku, Injil belum diterima oleh bangsa Israel secara umum, belum terjadi pertobatan massal di sana. Oleh karena itu perlu kegerakan kuda putih.
Dan kegerakan kuda putih ini, saudaraku, adalah kegerakan mulia dan kudus. Amanat kegerakan kuda putih itu sebetulnya untuk apa? Kita juga akan membaca nanti di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 bahwa kita itu sebagai bangsa jaitun liar yang sudah memperoleh kemurahan dari Tuhan, itu diberikan kewajiban, diberikan amanat untuk membawa Injil kembali kepada Israel, untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Ini amanat yang terdapat di dalam kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih, saudara ingat, Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Kemudian amanat kegerakan kuda putih itu untuk apa? Ada yang bertanya, mungkin dasar ayatnya kita akan baca Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Dibacakan Pak Nendra. Penyelamatan Israel. Ya, terus. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga, terus mereka sekarang tidak taat, ya mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Ini saudaraku, amanat dari kegerakan kuda putih itu supaya oleh kemurahan Injil yang sudah kita peroleh dari Kristus, mereka juga beroleh kemurahan mereka, kita jangkau kembali dalam kegerakan kuda putih itu. Kegerakan pemenang yang akan merebut kemenangan. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Hasilnya itu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian detailnya, suku-sukunya itu ayat 5, Wahyu pasal 7 ayat 5. Itu hasil dari kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih sekali lagi ini kegerakannya Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang nyinyir, saudaraku, menentang kegerakan kuda putih, saudaraku, itu sangat berbahaya. Nanti bisa-bisa menjadi jiwa-jiwa yang tumbang di dalam kegerakan akhir zaman. Saudaraku, kemudian hasil dari kegerakan kuda putih itu seperti apa? Ini saya ulangi lagi, berdasarkan satu ayat, saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Tadi kegerakan kuda putih, ingat Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ya, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kemudian hasil dari kegerakan kuda putih ini adalah Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Pak Nindra, bacakan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Amin. Sampai di sini dulu saya terangkan. 4 malaikat itu siapa? Saudaraku, siapa? Ini adalah 4 penunggang kuda juga. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu itu. Saudara, kitab Wahyu itu runtut dan harus dijabarkan oleh orang yang menerima pewahyuan dari Tuhan. Kalau tidak, ya nggak ngerti, saudaraku. Kemudian ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Terus Katanya, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. ya, sampai di sini dulu saya terangkan. Matahari terbit. Malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit itu siapa?
itu adalah tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 10 itu disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari. Saudaraku, mereka mengkomando keempat bintang, keempat guru, keempat penunggang kuda itu, saudaraku, yang sudah ditugaskan untuk menghakimi bumi dengan bencana-bencana. Makanya di sini, saudaraku, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Saudara, keempat guru ini sudah ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Karena di akhir zaman akan ada 21 tulah malapetaka akhir zaman. Dan kegerakan kuda putih itu adalah bagian pertama, tulah pertama dari penghakiman itu, saudara. Dan penghakiman itu pertama-tama, saudaraku, mengenai orang kudus dari dalam bait suci sendiri. Kemudian ayat yang keempat, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Saudaraku, jadi ini hasil dari kegerakan kuda putih. 144.000 dari keturunan Israel nanti dimeteraikan oleh kegerakan besar ini. Saudaraku, kalau pertobatan secara pribadi sudah, saudaraku, banyak orang Israel yang bertobat, yang di Amerika, di Australia, di berbagai belahan dunia ini sudah banyak yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Tapi pertobatan secara massal yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini belum terjadi, dan ini harus dikerjakan oleh tokoh-tokoh akhir zaman, oleh penunggang kuda putih, merah, hitam, kelabu itu, saudaraku, oleh bintang-bintangnya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jangan saudara ngomong kegerakan kuda putih itu kegerakannya setan. Saudara nanti akan berhadapan dengan Roh Kudus dan berbahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menggali dari nubuatan kitab terdahulu seperti apa dan tentang kegerakan kuda putih ini, saudaraku. Kita nanti akan baca dalam Yesaya pasal 46 ya. Jadi dari nubuatan kitab terdahulu seperti apa dan bagaimana kegerakan kuda putih itu berjalan. Saudaraku, kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4 dulu. Pak Nendra, Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kucunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Terus, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, kegerakan kuda putih ini adalah kegerakannya tokoh-tokoh di akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan untuk menggendong kembali Israel di masa tuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, Israel, 12 suku Israel itu saudaranya Tuhan Yesus. Kalau mereka belum terima Injil, saudaraku, sesuai dengan bilangan yang ditetapkan Tuhan, kalau belum ada pertobatan nasional di bangsa Israel, saudara jangan ngomong receh, nggak akan terjadi, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini merupakan awal dari meluncurnya 21 malapetaka akhir zaman. Saudaraku, dan ini imbasnya nanti akan terkena kepada orang-orang percaya sendiri, ada yang nyinyir dan lain sebagainya. Dan itu nanti sangat berbahaya karena berhadapan dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakannya para tokoh teristimewa, saudaraku, kegerakan dari timur. Saudara jangan mengaku malaikat sang surya ya, kalau tidak diberi satu tanda dari Tuhan, karena tahbisan itu datangnya dari Tuhan. Saya pemberita kitab Wahyu saja tidak pernah mengaku-ngaku seperti itu. Saudaraku, saya pemberita kegerakan kitab Wahyu tidak mengaku-ngaku seperti itu, tetapi nanti akan dibuktikan dengan satu tanda tahbisan.
dan tanda tahbisan itu dahsyat. Kuasa seperti Musa, bisa menggerakkan langit bumi, saudaraku, bisa menggerakkan badai halilintar, bisa menggerakkan tulah-tulah akhir zaman. Itu tanda tahbisan hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai di akhir zaman. Sudah, nanti kalau sudah ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sedemikian itu, saudara nanti harap saudara taat, karena itu hamba-hamba yang dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih itu adalah menurut Yesaya 46 ayat 4 itu adalah kegerakan yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggendong kembali bangsa Israel. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini kegerakan kuda putih, kegerakan untuk menggendong kembali Israel. Israel yang menolak Tuhan Yesus, Israel yang menolak pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kegerakan kuda putih ini, Injil harus kita bawa ke sana. Kita menginjil ke Israel. Saudara, kalau menginjil ke bangsa lain, ini berulang-ulang saya sampaikan, menginjil ke India, Afghanistan, Cina, dan lain sebagainya itu mudah. Tetapi kalau saudara harus menginjil bangsa Israel, kalau bukan kekuatan Tuhan yang menyertai saudara, tidak akan bisa. Saudara, dan itu hanya terjadi oleh karena kuasa Tuhan dan karena waktu Tuhan sudah segera terjadi. Saudara, kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Yuk dibacakan, Pak Nedra. Ayat 49 ayat 46 ayat yang ke-9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur. Ya, amin. Dan di sini dulu. Yang memanggil burung buas dari timur, ini bahasa aslinya ayit. Ayit itu burung buas, saudaraku. Kalau di Israel orang nggak kenal burung Garuda. Saudaraku, ngertinya ya ayit. Ayit itu sejenis burung buas, termasuk diantaranya burung Garuda. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian teruskan. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Saudaraku, kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan yang sudah diberitahukan oleh Tuhan. Hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan, hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur. Ini kegerakan kuda putih yang saya yakin itu dari bangsa kita, dari negeri Indonesia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa pilihan Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan di akhir zaman. Saudara, kemudian seperti apa toh kedahsyatan dari kegerakan kuda putih itu? Saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 5. Ini kedahsyatan kegerakan kuda putih. Yesaya 41 ayat 1 sampai 5. Pak Nendra, dibacakan. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Iya, baiklah kita tampil berperkara untuk, saudaraku, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Artinya, ayo titenono. Kegerakan kuda putih ini adalah satu kegerakan dahsyat di akhir zaman yang merupakan kegerakan Roh Kudus untuk menjangkau bangsa Israel. Mari kita berperkara. Kemudian ayat 2, ini kegerakan yang dari timur, kegerakan kuda putih. Ayo dibacakan, Pak Nendra. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Yang menggerakkan dia dari timur. Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Iya, terus yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu,
dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Amin. Saudaraku, jadi penunggang kuda putih ini senjatanya adalah panah, ya, bow atau tokson, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan 2 itu, saudaraku. Nah, di sini dikatakan pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ini kedahsyatan kegerakan kuda putih. Kemudian ayat yang ketiga, Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. ya terus, Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, Aku tetap Dia juga. iya, pulau-pulau telah melihatnya, Dan menjadi takut, iya terus, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. iya, pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ini ciri tokoh dari timur, saudaraku. Kalau dia muncul, saudaraku, pulau-pulau itu melihatnya dan menjadi takut. Karena banyak manusia yang nggak melihat. Maka pulau-pulau yang menjadi takut, melihat gemetar, gempa, dan lain sebagainya. Orang-orang kalau dikasih tahu, bandel, ngeyel, saudaraku. Tetapi pulau-pulau yang sudah melihat kemunculan tokoh ini, saudaraku, gemetar. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Saudara, kalau saudara kemarin melihat gempa yang besar di satu daerah yang dulu namanya Antioquia, ya, saudaraku, pertama kekristenan di sana. Saudaraku, pulau-pulau mulai gemetar, saudaraku. Ujung-ujung bumi menjadi gemetar. Di sana dulu pertama terjadi orang disebut Kristen itu di sekitar Antioquia yang kemarin terlanda gempa yang cukup besar itu. Sekarang itu merupakan wilayah Turki, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ujung-ujung bumi menjadi gemetar karena tokoh-tokoh ini mulai datang, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan pilihan itu mulai datang. 7 guru sudah ada orangnya, saudaraku. Tinggal mereka disatukan dalam satu genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kedahsyatan kegerakan kuda putih ini tidak hanya ada di lambe, saudaraku, tidak hanya ada di bibir, tetapi ada pada kuasa, ada pada tahbisan. Pulau-pulau menjadi takut. Pulau-pulau melihatnya dan menjadi takut. Kenapa pulau melihat? Karena pada saat itu manusia buta mata hatinya, saudaraku, tidak bisa melihat kemunculan tokoh-tokoh akhir zaman. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Saudaraku, kemudian kalau ada yang tanya lagi, ayat mana lagi yang menubuatkan kegerakan kuda putih sebagai kegerakan yang kudus, kegerakan Tuhan? Sebab ada orang yang ngomong kegerakan kuda putih itu antikris dan setan. Saudara, saya mengingatkan kalau tidak bertobat berbahaya. Ya, kita akan melihat di dalam kitab Nabi Zakaria, kegerakan kuda putih, penunggang-penunggang kuda itu adalah utusan-utusan Tuhan. Kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai 10 dulu, Pak Nendra. Zakaria pasal 1 ayat 7 sampai 10. Penglihatan pertama, para penunggang kuda. Iya, para penunggang kuda, perhatikan. Ini para penunggang kuda. Kalau nanti di kitab Wahyu itu ada kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Ayo dibaca terus. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Sebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido. Bunyinya, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Iya, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Terus Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Terus Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Iya, dulu Nabi Zakaria masih samar melihatnya. Jadi ada kuda yang merah jambu, ada yang putih. Terus Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Terus
Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, "Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi." Amin. Sudah, jadi hamba-hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan menggembalakan jemaat di seluruh penjuru bumi untuk membawa, untuk menginjil kepada Israel nantinya, saudaraku. Jadi seluruh penjuru bumi orang Kristen itu harus percaya dulu. Saudaraku, harus dibangun imannya menjadi laksana pelita emas, kemudian nanti secara serentak bersama-sama nanti menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat yang ke-7 sampai 10 ini, keempat penunggang kuda ini disebut, saudaraku. Sangat jelas mereka bukan setan, saudaraku. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Ayat 12, Pak Nendra. Berbicara malaikat Tuhan itu, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murkai?" Iya, ini berbicara tentang Israel yang belum bertobat. Terus ayat 13. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Terus, Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan iya, Sion." sangat besar usahanya Tuhan untuk Yerusalem dan Sion. 15. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Ayat 16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Iya, Tuhan akan kembali lagi kepada Israel dengan kasih sayang. Ini kegerakan kuda putih, saudaraku. Kegerakan di mana Tuhan kembali kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Kalau bahasa kitab Roma tadi adalah ketika kita menjangkau bangsa Israel, kemurahan yang kita peroleh ini kita pakai untuk menjangkau Israel. Itu bahasa di dalam Roma pasal 11. Kemudian bahasa di dalam saudaraku, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-46, saudaraku, itulah saatnya kita dipakai untuk menggendong bangsa Israel. Ini kegerakan kuda putih. Yang di dalam kitab Nabi Zakaria tadi, saudaraku, ini satu kegerakan besar. Kemudian di dalam Yesaya 41 tadi, kegerakan ini menimbulkan kegoncangan, kegentaran langit dan bumi. Sudah yang dikasih Tuhan, diteruskan tadi, diulangi ayat 16. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Sekarang kitab Nabi Zakaria, supaya saudara itu betul-betul paham bahwa kegerakan kuda putih itu bukan kegerakan setan, tetapi itu kegerakan Roh Kudus untuk menjangkau kembali Israel. Sudah kita akan baca Yesaya, Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Iya, tentang 4 kereta itu nanti menunjuk juga kepada kegerakan kuda putih, merah, hitam, kelabu itu. Sudah, ayo dibaca. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ayat 2. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Iya, ini kuda merah. Ya, terus. Kereta kedua oleh kuda hitam. Iya, terus. Kereta ketiga oleh kuda putih. Dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Iya, sampai di sini dulu. Jadi, aku melayangkan mataku pula, aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Tembaga ini berbicara dari hal penghukuman. Artinya kemunculan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini akan melakukan penghukuman bagi dunia. Saudaraku, seperti Musa memberikan 10 tulah di Mesir.
Dan saudaraku, penghakiman itu nanti pertama itu akan kena pada orang-orang Kristen sendiri yang kekristenannya tidak sungguh-sungguh. Saudaraku, yang kanak-kanak rohaninya. Saudaraku, kemudian dibaca selanjutnya Pak Nendra. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini Tuanku? Terus, Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. iya, utusan-utusan Tuhan. Kuda putih, merah, hitam, kelabu itu, saudaraku, semua itu keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Kalau kegerakan setan ya tidak demikian, saudaraku. Ayo diteruskan Pak Nendra. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Iya, terus. Yang putih itu keluar ke arah barat. Kegerak putih itu ke arah barat. Yang Terus? berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Terus, Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. ayat 8, perhatikan baik-baik. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Amin. Saudaraku, salah satu Buddha tadi ada yang saudaraku dikatakan di sini, lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu, kereta yang ke tanah utara itu, saudaraku, itu menenteramkan rohku di tanah utara. Saudaraku, ini kegerakan Roh Kudus, saudaraku, kegerakannya Tuhan, oleh karena bisa menenteramkan roh Tuhan. Kalau kegerakan setan tidak akan menenteramkan roh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kegerakan kuda putih itu kegerakan Roh Kudus untuk membawa Injil kembali kepada Israel. Saudaraku, dan hal ini hanya diperoleh lewat satu pewahyuan. Kalau mencoba mengotak-atik, saudaraku, dengan berbagai macam ilmu manusiawi, nanti akan tidak ketemu, dan kitab Wahyu nanti akan menjadi carut-marut, sulit dipahami. Tetapi ketika saudara paham dengan 7 bintang, saudara memahami kitab Wahyu dengan benar, saudara akan mengerti. Saudara, saya menasihatkan dan memberikan satu mengingatkan saudara, oleh karena kegerakan kuda putih ini adalah rencana Tuhan dan sekaligus menjadi bentuk penghakiman yang pertama dari total 21 malapetaka di akhir zaman. Selain merupakan kabar yang menggembirakan, sekaligus kegerakan kuda putih ini adalah kabar yang menyedihkan bagi penentang kegerakan. Bahasanya yang tren itu orang-orang yang nyinyir kegerakan kuda putih itu apa toh? Itu kegerakan setan. Saudara, orang-orang yang nyinyir seperti itu nanti sangat berbahaya. Saudaraku, kegerakan kuda putih itu yang pertama dari 21 penghakiman di akhir zaman. Dan penghakiman itu akan dimulai dari bait suci. Kita akan baca lagi 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Pak Nendra, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Penghakiman itu dimulai pertama dari bait Allah sendiri. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Iya, terus Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. dari rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Siapa mereka yang akan dihakimi? Terus, Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, saya mengingatkan lagi, karena kegerakan kuda putih ini adalah rencana Tuhan, adalah kegerakan Roh Kudus untuk Tuhan kembali menggendong Israel, untuk Tuhan kembali dengan kasih sayang kepada Israel, saudaraku. Maka kalau ada orang-orang yang nyinyir tentang kegerakan kuda putih, itu kegerakan setan. Tolong deh, saudaraku, mulai saat ini saudara mengerti, hentikan kata-kata itu daripada saudara berhadapan dengan kuasa Roh Kudus. Karena mereka yang nyinyir seperti itu,
mereka akan dihentikan oleh Tuhan dan akan ditaruh sebagai jiwa-jiwa di bawah mezbah. Sebagai jiwa-jiwa, saudaraku, yang tadi saya sampaikan di awal, saudaraku, di dalam tema khotbah saya saat ini, mereka merupakan jiwa-jiwa yang tumbang saat kegerakan kuda putih. Itu orang-orang yang nyinyir terhadap kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi sekali lagi saya mengingatkan, karena kegerakan kuda putih ini adalah kegerakannya Tuhan, adalah rencana Tuhan, dan sekaligus menjadi bentuk penghakiman yang pertama. Dan penghakiman itu pertama dikerjakan pada rumah Allah sendiri, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih itu, saudaraku, untuk orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang rohaninya kanak-kanak, saudaraku, nanti mereka terpaksa dijadikan sebagai jiwa-jiwa yang berada di bawah mezbah. Ya bukan kemudian mereka masuk neraka, tidak, saudaraku, tetapi mereka nanti menjadi penggenap jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah. Kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, Pak Nendra. Ini orang-orang yang menentang kegerakan kuda putih, saudaraku. Mereka menjadi orang-orang yang berada di bawah mezbah, yang gagal di akhir zaman. Ayo dibacakan, Pak Nendra, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Amin. Saudaraku, ini orang-orang benar juga, saudaraku. Bisa jemaat, bahkan bisa juga ini pelayan Tuhan, tapi di dalam kegerakan kuda putih, saudaraku, mereka melakukan satu penolakan. Akibatnya mereka terpaksa ditaruh oleh Tuhan menjadi jiwa-jiwa yang di bawah mezbah. Ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Iya, terus? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Amin. Saudaraku, jadi demikian bahwa kegerakan kuda putih itu adalah kegerakannya Tuhan, yang di dalam kitab Roma disebut itu merupakan saat di mana kita yang memperoleh kemurahan Tuhan, kita kembali membawa Injil itu kepada Israel, menjangkau kembali Israel, di mana yang disebut di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46, itulah saat di mana Tuhan menggendong bangsa Israel dengan Dia memanggil burung buas dari timur, ayit. Kalau bahasa Indonesia dulunya, saudaraku, itu burung garuda dalam terjemahan lama. Ya, saudaraku. Kemudian itulah saat di mana Tuhan kembali menyayangi Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kegerakan kuda putih ini harus betul-betul kita perhatikan. Ini menjadi penanda zaman. Ketika kegerakan kuda putih ini nanti mulai berjalan, pulau-pulau menjadi gentar karena banyak orang yang tidak mendengar, saudaraku, tidak melihat, tetapi pulau-pulau malah ngerti, mereka gemetar, saudaraku. Dan begitu luar biasa kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.